Waalaikumsalam Pak Kades. Saya salah satu kepala desa Sukalarang yang ada di Kecamatan Sukalarang, bersama-sama hadir di lokasi beserta para bapak-bapak dari Dinas Pertanian, BPP Kecamatan Sukalarang, dan juga dari Ketua Kelompok Tani. Pada saat ini akan melihat dan meninjau tanaman kopi atas bantuan dari Dinas Pertanian. Dan saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak yang telah hadir di lokasi kami untuk meninjau tanaman kopi tersebut. Saya berharap setelah adanya tinjauan ke sini, perlu kami sampaikan bahwa di dalam pengelolaan tanaman tidak bisa hanya begitu saja. Perlu ada sebuah perhatian yang instan, terutama di dalam bantuan. Jadi harapkan ini yang ada tanaman ini hanya kemampuan petani seadanya. Jadi mohon kepada bapak-bapak setelah datang ke sini dan melihat perkembangannya, mudah-mudahan ada bantuan lanjutan. Terutama yang dibutuhkan oleh kami adalah bantuan pupuk organik. Mudah-mudahan dengan kedatangan bapak-bapak ini bisa menjadi saksi, bisa menjadi bukti bahwa kinerja daripada kelompok tani alhamdulillah. Dan pengembangan tanaman kopi untuk di Kecamatan Sukalarang bukan hanya di sini saja, dan tersebar di 3 desa. Yang pertama adalah Desa Semplak, yang kedua Desa Priangan Daya, yang ketiga adalah Desa Sukalarang. Alhamdulillah. Dan untuk Desa Sukalarang ada pola kerjasama dengan kawasan perkebunan, terutama perkebunan teh buah para. Dan yang kedua untuk Desa Priangan Jaya ada pola kerjasama PHBM dengan Perum Perhutani. Alhamdulillah. Jadi tanaman yang telah diberikan oleh Dinas Pertanian, Kabid Perkebunan, hampir kurang lebih sekitar 40.000 ke Kecamatan Sukalarang ini. Jadi mudah-mudahan nanti mungkin lain waktu kita akan melihat di wilayah Desa Semplak juga kita akan tinjau bagaimana perkembangannya. Dan selain itu saya berharap setelah 2 tahun dan 3 tahun ke depan, mohon bapak-bapak bisa membantu kami di dalam pasca panennya. Alat panen. Ya, alat panennya, terutama alat panennya dan juga nanti processingnya untuk menghasilkan nilai yang terakhir. Pengolahan. Nah, mudah-mudahan dengan adanya bantuan ini bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama di dalam pendapatan per kapitanya. Barangkali itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup petani. Hidup. Gini Pak, jadi bantuan dari Dinas Pertanian Sip. diupayakan dipelihara dengan baik, dengan harapan nanti bisa menularkan ilmunya kepada petani-petani yang lain. Dan kami dari BPP siap untuk membantu secara teknis, karena itu yang tugas kami sebagai penyuluh pembinaan teknisnya. Kemudian dari bidang perkebunan itu pembantuan pasti akan terus berjalan dengan harapan supaya terpelihara benar kopinya. Nanti kalau alat panen nanti akan mengikuti dari belakang, otomatis kalau udah waktunya panen nanti akan pasti ada bantuan lah. Akan diupayakan semaksimal mungkin, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Pak Kabid. Kalau terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memperkenalkan, saya Ajat Sudajat, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian Kabupaten Sukabumi, dan saya ini adalah melaksanakan ya sebagian tugas fungsi dari kepala dinas khususnya di bidang perkebunan, dan selama ini saya juga ucapkan terima kasih ya kepada kepala desa, kepada penyuluh, kepada yang mewakili UPTD wilayah 1 Sukabumi, dan alhamdulillah saya sudah diterima berkunjung ke sini dan melihat existing dari tanaman kopi, juga ada tanaman yang lainnya untuk mendukung ya pendapatan atau produktivitas, karena memang ini tanahnya miring Pak ya, berarti ada kopi di sini, juga ada tanaman yang lainnya, ada jeruk, karena memang untuk menjaga erosi agar memang tanah topsoil ya bisa tertampung di daerah sini, tidak ke
Lesung ya. Tidak terjadi erosi. Ya. Kami khususnya dari bidang perkebunan didampingi oleh kasih produksi dan pemasaran, kemudian oleh kasih penataan usaha perkebunan dalam hal ini untuk dinamika kelompoknya. Jadi di samping ada perkebunan membina, tapi kasih PPUP ini untuk mengaktifkan bagaimana dinamika kelompok tadi. Karena memang kita bisa berhasil kelompok kalau memang dinamikanya berjalan ya. Dinamikanya berjalan. Selama ini saya juga minta bantuan kepada yang di lapangan karena penyuluh sebagai ujung tombak, mohon bantuan, dan juga kepada ketua kelompok atau memang daptoktan di sini bagaimana petani khususnya di desa Sukalarang ini mungkin bisa kerjasama juga bisa bersaing. Kerjasama memang kita harus memang bagaimana pendapatan per kapita di kecamatan Sukalarang khususnya desa Sukalarang atau desa yang lainnya dan juga termotivasi desa-desa yang lainnya pun karena memang sekarang tidak ada petani khususnya di daerah yang dekat berbatasan apakah dengan HGU perkebunan atau dengan Perum Perhutani. Tidak ada alasan saya tidak berdaya tanah mau nanam tidak bisa, tapi bisa aja, artinya bisa komunikasi, bisa koordinasi ya selama ini karena memang setiap hutan, setiap HGU ada pemiliknya. Tapi kalau kita koordinasi dengan baik, komunikasi dengan baik, insya Allah akan diizinkan karena memang khusus tanaman kopi ini khusus di Perum Perhutani atau juga kehutanan Pak, ini termasuk tanaman konservasi. Artinya akan terjadi win-win solution, saling menguntungkan. Yang penting Perum Perhutani itu titip tanaman pokok, bisa aja masyarakat sekitar sebagai pagar untuk menjaga Perum Perhutani maupun juga HGU juga sama Pak ya. Artinya saya mohon tidak terjadi okupasi, tapi kalau komunikasi bisa di lahan cadangan atau di bawah tegakan taman perkebunan, yang penting tidak saling merugikan, semuanya saling menentukan. Insya Allah lah. Jadi ke depan tidak ada khusus untuk petani yang di sekitar hutan atau kebun, tidak istilah saya tidak punya lahan sehingga tidak bisa bertanam. Tadi bisa dengan dibantu oleh kepala desa untuk koordinasi dengan Perum Perhutani dengan HGU ya. Saya mudah-mudahan di desa ini bisa menjadi percontohan, bisa bersaing dengan desa yang lainnya khusus di Kabupaten Sukabumi, tapi juga tetap harus bersama antara kelompok tani Sukabumi agar bagaimana secara utuh, secara total Kabupaten Sukabumi itu diharapkan ke depan lebih maju barangkali Pak ya. Saya sangat mendukung sekali, mungkin bisa menggali potensi, bisa BPP, bisa kelompok tani, bisa koordinasi dibantu oleh kepala desa bagaimana untuk mengembangkan kopi karena memang kopi sekarang lagi berpotensi dan memang sekarang lagi rame ya. Karena kopi ini disenangi oleh anak muda ya, yang tua apalagi ya. Nah, itu sangat disenangi. Jadi artinya bisa mengajukan pengembangan potensi yang khusus yang cocok Pak ya, yang sesuai dengan lahan yang cocok dengan tanaman kopi itu bisa dikembangkan. Bapak bisa mengajukan proposal kelompok diketahui oleh kepala desa apalagi oleh kecamatan ya. Insya Allah kami dari bidang perkebunan akan selalu membantu. Yang penting dinamika kelompoknya bisa berjalan. Barangkali untuk dinamika kelompok saya bisa oleh kasih PPUP barangkali biar kekompakannya, kebersamaannya agar khususnya komoditas kopi di Kabupaten Sukabumi lebih meningkat karena banyak kebutuhan ekspor ya. Mangga Pak kasih PPUP barangkali dinamika kelompoknya. Iya siap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Kabid, Pak Kepala Koordinator BPP Sukalarang, Pak Anton, Pak Kades, Ketua Kelompok. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Kabid tadi, satu kegiatan akan berjalan manakala dinamika kelompok itu berjalan dengan baik seperti itu. Potensi di Sukabumi ini khususnya komunitas perkebunan sangat besar Pak Kades, Pak Kepala BPP. Jadi kalau kita sebetulnya sebagai pensuplai produksi kopi itu 3 besar itu ada di kita sebetulnya. Bandung Barat, Garut sama kita. Cuman apa yang menjadi kendala di kita tidak punya brand, tidak punya akses untuk bisa langsung. Jadi produksi kopi kita di Sukabumi ini masuk ke Bandung. Apa yang menjadi brandnya Bandung gitu loh. Nah ini tugas kami, tugas kita bersama bagaimana
Sukabumi ini dikenal tidak hanya sebagai lintasan saja. Jadi komoditas kebun, komoditas hortikultura sebetulnya masuk dalam 3 besar di Provinsi Jawa Barat. Nah ini kami bidang perkebunan lewat Pak Kabid ketika kelompok punya potensi, ketika kelompok punya keinginan, kita tidak akan tahu manakala tidak ada informasi dari BPP, tidak ada informasi dari kelompoknya. Di awal tadi Pak Kabid sudah bilang bahwa komunikasi adalah salah satu cara kunci ketika kita mengetahui gitu loh Pak. Kita tidak tahu nih harus kemana bibit kopi, harus kemana kelapa, teh, karet harus disalurkan kalau tidak ada informasi dari teman-teman BPP. Untuk Sukalarang betul Pak Kabid, ada 3 desa untuk kopi ya yang telah menerima fasilitasi bantuan untuk bibit kopi kurang lebih sekitar 20 sampai 30 ribu. Nah salah satunya adalah di Kecamatan Sukalarang. Tinggal tadi bagaimana dinamika kelompoknya ini berjalan. Betul juga kata Pak Kades, tidak hanya kelompok ini punya kemauan untuk menanam saja, tapi kita akan membentuk satu kawasan Pak Kades, Pak Kepala BPP, Pak Anton. Sukalarang mungkin menjadi nanti salah satu penyangga. Syukur-syukur bukan penyangga lagi, menjadi kawasan kopi juga. Iya, sentra juga. Karena selama ini kita ada di 3 Pak. Gerbi, Nyalindung, dan Kadudampit. Kenapa tidak Sukalarang, Sukaraja dan sekitarnya menjadi sentra lagi untuk kopi. Kopi menjadi trending sekarang, kopi menjadi booming sekarang. Naik daun. Naik daun. Bupati juga ingin ada brand tadi Pak, brand Sukabumi gitu loh. Kopi Sukabumi khusus, ya. Betul, yang lokal. Jangan main di hulu aja ya, di Betul. Jadi kami integrated farming, perkebunan terintegrasi dari mulai hulu ke hilir. Mudah-mudahan bisa difasilitasi dari mulai bibit, budidayanya sampai ofamnya, panen dan pasca panen. Nanti Pak Kabid bidang perkebunan yang punya tugas untuk memfasilitasi. Jadi teman-teman semua, Pak Kades, Pak Ketua Kelompok, ajukan permohonan apa yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan, tapi apa yang dibutuhkan. Berdasarkan kebutuhan. Didampingi oleh Pak Anton nanti lewat lewat BPP ya. Nanti diketahui oleh UPTD, ajukan usulan permohonan yang dibutuhkan. Kita alokasikan dalam perencanaan. Kita tidak akan merencanakan karena perencanaan itu by data. Jadi data di lapangan akan menjadi database kita untuk menentukan perencanaan kegiatan berikutnya. Mudah-mudahan Sukalarang menjadi sentra Pak Kabid ya. Jadi tetap semangat, dinamika kelompok tetap berjalan, semangat untuk memajukan semata-mata menjaga lingkungan, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan berkontribusi terhadap pemerintah daerah. Itu sementara mungkin yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Enes? Kami. Ernest, dari Nah, ini dari kasih pemberkalan, dari kasih pengolahan dan pemasaran, barangkali ada yang disampaikan supaya semangat petani. Jadi bagaimana pasarnya ya, biasanya kan pasar menentukan. Kalau pasarnya bagus, petani itu semangat. Tapi bagaimana pasarnya biasa masih semangat, barangkali ada ini. Ya, baik, terima kasih atas izin Pak Kabid Perkebunan. Bapak-bapak yang saya hormati, Pak Kabid, Pak Kepala Desa, Pak Kasih PPUP, kemudian Pak Anton dari BPP, dari kelompok tani. Jadi senang sekali saya selaku Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan bisa melihat secara langsung di sini kondisi di lapangan. Bantuan bibit kopi dari pemerintah ini sudah ditanam dan sudah dipelihara dengan baik sehingga mudah-mudahan nanti ke depannya bisa berproduksi dengan baik. Jadi komoditas kopi ini merupakan salah satu komoditas yang prospektif di Kabupaten Sukabumi. Mudah-mudahan nanti ke depannya dengan berbagai intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, baik melalui perluasan areal untuk lahan-lahan yang masih ada yang memungkinkan untuk ditanami kopi, dan kemudian dari segi kecocokan lokasi juga cocok
Kemudian untuk yang sudah mulai berproduksi, kita bantu melalui kegiatan intensifikasi dengan bantuan pupuk, kemudian melalui sekolah lapang pengendalian hama terpadunya supaya aman dari serangan hama penyakit dan sehingga bisa berproduksi dengan baik dan produktivitasnya tinggi. Jadi sementara ini di Kabupaten Sukabumi untuk rata-rata produktivitasnya itu masih sekitar 800 kg biji kering kopi per hektar. Mudah-mudahan ini kedepannya dengan pemeliharaan yang baik, dengan pengendalian hama terpadu ini bisa meningkat minimal sampai 1 ton sampai 1,3 ton biji kering per hektar. Jadi seperti di kabupaten-kabupaten yang lain yang lebih dulu mengembangkan kopi. Nah, jadi untuk komoditas kopi ini berbagai kegiatan sudah kita laksanakan, mulai dari perluasan areal, intensifikasi, kemudian bantuan alat pasca panen dan pengolahannya untuk meningkatkan nilai tambah dari kopi ini. Jadi kedepannya diharapkan nanti para petani kopi tidak menjual ceri, tetapi minimal gabah, sehingga ada nilai tambah. Jadi minimal gabah, malah kalau memungkinkan bisa menjual green bean, biji kering, kemudian dari biji kering di roasting, kemudian menjadi grinder menghasilkan kopi bubuk, sehingga dari petani bisa mendapatkan nilai tambah. Jadi nilai tambahnya itu bisa dinikmati oleh para petani dan kelompok tani, tidak dinikmati oleh orang lain ya. Sehingga harapan Pak Kades tadi bisa meningkatkan pendapatan per kapita para petani di Kecamatan Sukalarang ini. Jadi mudah-mudahan ini harapan kami tanaman yang sudah ada ini dipelihara dengan baik, sehingga kalau nanti pada saatnya berproduksi nanti kita upayakan untuk bantuan alatnya, baik itu alat pasca panen maupun pengolahannya, sehingga bisa meningkatkan nilai tambah, meningkatkan pendapatan dari para petani. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Jadi pada kelompok tani semangat untuk memelihara kopinya, kemudian dengan bantuan dari Pak Kades juga, dari para penyuluh, bimbingan teknisnya, bantuan secara teknis, sehingga bisa kedepannya bisa berhasil dengan baik. Ya, demikian, terima kasih. Jadi Pak, saya terima kasih banyak atas kunjungan Bapak Kabid bidang perkebunan, juga rekan Bapak Gumilar dari kasih PPUP, kemudian dari Pak Stones kasih pemasaran dan pengolahan hasil, juga Pak Kades atas dukungannya. Kami mohon dengan sangat agar supaya tanaman kopi ini betul-betul dipelihara secara intensif. Nanti kedepannya Bapak sebagai perintis pelopor di Desa Sukalarang, sehingga nanti akan menjadi panutan yang lain. Barangkali kami pesan juga kepada Bapak Kepala Bidang, tolong nanti kalau ada studi banding ke Bandung atau kemana, tolong itu diajak. Jangan lupa penyuluh kami juga dilibatkan. BPP dilibatkan, kemudian kepala desa, ketua kelompok harus dibawa supaya nanti bisa menjadikan daerah lain itu kaji tiru bagi kami para petani yang kopi yang masih boleh dikatakan pemula tapi semangatnya sangat tinggi. Mungkin itu Pak Kabid, terima kasih Bapak, dari Bapak Kasih, dari Pak Gumilar maupun Bapak Stones, terima kasih Bapak Kabid, Pak Bidang Perkebunan, Pak Ajat, terima kasih. Mudah-mudahan ini benar-benar kunjungan yang membawa manfaat dan berkenan bagi para petani. Amin. Satu lagi izin Pak Kabid ya. Izin nih, kalau kita tidak salah desa itu memungkinkan juga untuk mengadakan kegiatan penguatan kelembagaan, pemberdayaan kelompok tani atau pemberdayaan ini. Barangkali Pak Kades bisa merencanakan nih, jadi penguatan kelembagaannya seperti apa di tingkat desa dari ADD atau seperti apa? Ya, bisa itu bisa. Jadi kami Pak Anton, Pak Kabid itu bisa menjadi narasumber.
Jadi bagaimana dinamika kelompok tadi berjalan, bagaimana semangat memotivasi teman-teman kelompok, dan kita pun bisa berkomunikasi dengan Disbun Provinsi, dengan Balitri, yang memang dari sisi skill, dari sisi keahlian mereka sudah mumpuni. jalan kelompok Nanti jalan. tinggal lapor siapa Itu. mengisi materi dari Betul. perkebunan. Jadi Nah, BUMDes itu. juga Jadi, diaktifkan dengan kelompok baik pengolahannya biar bisa semuanya sampai komplit lah. baik. Mudah-mudahan Pak Kades bisa Iya. di 2022 Iya. mengalokasikan Dana untuk pemberdayaan. Pemberdayaan ya. kelompok. Iya. Ya, Bisa apa itu, Pak? Kapasitas petani ya. Iya, betul. Itu izin. Oke, dari bidang perkebunan, barangkali komunitas perkebunan ke depan lebih maju. Dan kita juga mengharapkan mendukung bagaimana program dari secara nasional, bahwa khususnya Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat terus Pantang mundur, pantang menyerah. Silakan lihat. Biar tahu hamanya apa. Disebutnya teras meja aja, teras individu atau teras Nah, meja. itu kan Kang Ded, tanaman itu berbeda ya Kang Dedi. Berbeda dengan kopi sekitarnya. Kunaon tah? Kelalaminnya Jamur ya. Harus seperti apa? Dicabutkan, diganti atau Palit. Tadi tahan. tertahan? Nah, sakit-sakit Pak. Di Baros ada trikoderma om ya. Trikoderma. Akan lami-lami makan intinya. Jadi tidak usah penggantian tanaman ya. Usah. Seperti jarinya. Trikoderma perlakuannya seperti Kita fase. aplikasi trikoderma. Ada aplikasi. Jadi mau ngebelen yang pengen cari tehnya. Tapi lalemi kan anu subur. Anu lebih mah tina topsoil. Anu buruk Lapisan tanah atas. kayak nyangsang. Kalau angkatnya ku akar teh disesep. Nah, Dibongkar di pembongkaran. Panen pertama itu diberikan 1 kilo. Ya, dan harus pilih Pak. Iya. Jangan harus petik merah. Petik merah. Kan ada yang gini Pak. Petik naik jangan Jangan dirawat. Parol. jadi Iya. keluar dari bunga. Ya. Dipilih-pilih itu. Mundik kan jadi rusak. Iya. Sayang yang Nah, mudanya. itu yang tua-tua, yang tua. Tidak ada yang tua. Yang tua.